berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Selamat pagi teman-teman semua. Kita bersyukur kita bisa kembali beribadah lagi bersama-sama. Meskipun kita tidak beribadah di dalam gereja, namun kita tetap bersyukur kita kembali beribadah. Mari kakak ajak kita dengan sikap yang berdoa, dengan sikap yang baik. Mari kita mengangkat pujian saat pagi hariku datang lagi. boleh datang beribadah ke hadirat-Mu. Tuhan, tolong kami, Engkau berikan kami hati Tuhan, agar kami benar-benar sungguh-sungguh datang beribadah kepada-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, kakak harap teman-teman semua dalam kondisi sehat ya, dan dalam kondisi baik. Kakak ajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit
semua masih tetap semangat ya. Mari kita terus memuji Tuhan, mari kita naikkan pujian tiada berkesudahan. Buat setiap kita pribadi, lepas pribadi. Meskipun kita gagal, namun Tuhan berikan kita kekuatan untuk terus bangkit dan terus melakukan yang terbaik. Mari kita menyanyikan lagu Dari Semula Tuhan telah menciptakan kita, dari semula Tuhan telah merencanakan yang terbaik bagi kita. Mari kita bernyanyi Dari Semula. Selamat pagi adik-adik, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Sekalipun kita beribadah secara online, kiranya adik-adik tetap bersuka cita dan tetap beribadah sama seperti pada waktu adik-adik beribadah di gereja. Adik-adik, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang 10. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur
karena Tuhan memelihara kehidupan kami. Bahkan sampai hari ini kami masih tetap belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati kami, berkati pikiran kami, seluruh hidup kami, supaya kami mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Tuhan tolong kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat, supaya kami merindukan Tuhan dan merindukan untuk melakukan perbuatan yang baik. Sebab kami bersyukur karena Tuhan telah berbuat baik terlebih dahulu kepada kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan sepanjang beberapa waktu ke depan. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita membuka kitab Galatia, pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang kebaikan hati. Tadi dari kitab Galatia, judul perikopnya itu adalah saling membantulah kamu. Artinya, setiap kita seharusnya saling membantu satu dengan yang lain. Nah, adik-adik, ada beberapa pertanyaan yang kakak akan tanyakan terlebih dahulu kepada adik-adik. Apakah kamu pernah mendapatkan sikap yang baik dari seseorang? Atau pernah merasakan tidak kebaikan dari seseorang? Apa yang dia lakukan kepadamu sampai kamu berkata bahwa, oh ya, orang ini hatinya sangat baik. Dan perbuatan apa yang dia lakukan kepadamu sehingga kamu mengatakan bahwa iya, dia sedang melakukan perbuatan baik kepada saya. Dan kemudian pertanyaan yang berikut adalah, menurut adik-adik, apakah memang sikap baik hati itu adalah sifat bawaan kita? Artinya itu adalah turunan dari orang tua, atau sejak kita lahir kita sudah berbuat baik sampai kita besar ini? Atau memang sikap baik hati itu adalah sebuah pembentukan? Artinya kita dididik, kita diingatkan, kita belajar, kita melihat, kita mencontoh, maka kita dibentuk menjadi pribadi yang baik hati kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah memang perbuatan baik itu berpengaruh kepada pertumbuhan rohani kita? Adik-adik, coba bayangkan atau ingat-ingat kembali. Ketika suatu waktu kamu berada di dalam satu kelompok berkumpul dengan beberapa orang. Dan di dalam kelompok itu kamu berdiskusi, kamu berbicara, menyampaikan pendapat. Dan ketika kamu berada di dalam kelompok itu, kamu menemukan bahwa kadang-kadang antara teman, antara kamu dengan teman-temanmu, ada juga yang berbeda pendapat. Tetapi sebenarnya yang kita rasakan, yang kamu rasakan,
adalah ada perasaan gembira karena kamu belajar bersama di dalam kelompok itu. Bahkan bercerita, bahkan mungkin membagikan cerita juga hidupmu sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau sesuai dengan apa yang kamu alami. Betapa senangnya ketika waktu kita di dalam kelompok, orang lain itu mendengarkan. Sekalipun mungkin apa yang kita katakan itu berbeda dengan pendapat orang lain. Nah, adik-adik, sebenarnya itu akan sangat indah sekali, sangat bersukacita sekali kita kalau di dalam perbedaan itu kita tetap merasakan sukacita. Dan apalagi kalau dibawa itu ke dalam kehidupan berjemaat. Kalau sampai itu sikap seperti itu dibawa ke dalam hidup berjemaat, kita punya waktu untuk bisa berbagi bersama. Di dalam perbedaan pendapat pun tetap kita merasakan bersukacita. Wah, itu adalah suasana yang sangat baik sekali, dan itu adalah suasana yang mungkin kita sangat rindukan dan sukai. Adik-adik, nah di dalam pertumbuhan kerohanian kita sebenarnya tidak sama pertumbuhannya ya. Jadi ada di antara kita yang mungkin mengalami masa-masa berat, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhannya. Itu membuat dia tidak bertumbuh sama sekali. Entah itu sangat berat pergumulannya karena keluarga, mungkin juga sangat berat pergumulannya karena tidak bisa melanjutkan sekolah, atau ada cita-cita keinginan yang tidak tercapai. Dan itu membuat pribadinya dia akhirnya susah sekali untuk berbuat baik, susah sekali untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Ada juga teman-teman kita yang bertumbuhnya itu berhenti karena dia melakukan kesalahan. Akhirnya dia terjebak karena kesalahan itu sendiri. Contohnya adalah kalau kakak mengingat waktu dulu kami di asrama, jadi ada beberapa yang teman-teman seangkatan, sama-sama sekolah, masih SMP, masih SMA pada waktu itu. Nah, mereka melakukan kesalahan besar, mereka melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu sangat fatal sekali, sehingga mereka dikeluarkan dari asrama. Mereka dikeluarkan dari asrama itu belum tentu membuat mereka lebih baik, tetapi justru bisa saja membuat mereka akhirnya apa? Putus sekolah, atau tidak lagi melanjutkan sekolah di kota besar, tetapi harus kembali ke rumah mereka atau ke kampung mereka. Jadi adik-adik, oleh karena kesalahan pun sebenarnya kita bisa saja pertumbuhan kita berhenti, bahkan bisa mati. Jadi sambil kita bersama-sama beranjak dewasa, tetapi pertumbuhan kita bukan berarti sama-sama juga akan dewasa bersama-sama. Jadi adik-adik, setiap kita, setiap orang itu, setiap teman-temanmu, dan setiap kamu punya pertumbuhan rohani yang berbeda-beda. Adik-adik, nah pada kesempatan ini, pada ibadah ini, kita justru diingatkan oleh Paulus. Dia berkata bahwa di ayat 2 tadi kita baca, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, menanggung beban di sini itu kita perlu tanyakan apa yang Paulus maksudkan menanggung beban. Beban seperti apa? Apakah itu seperti sakit penyakit? Apakah itu beban pergumulan keluarga? Apakah itu beban tentang kehilangan atau kemalangan atau kesepian atau apa? Nah, semua hal yang membuat diri kita menjadi lemah di dalam iman, semua hal yang membuat kita akhirnya tidak bertumbuh, itu adalah menjadi beban. Atau semua hal yang kadang-kadang membuat kita atau mengarahkan kita untuk terus berada di dalam dosa, itu adalah suatu beban bagi kita. Dan bahkan itu beban juga ya bagi teman-teman kita yang juga sedang bergumul dalam hal itu. Adik-adik, kita harus punya kesadaran bahwa setiap kita adalah orang yang berdosa. Dan juga setiap kita adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Adik-adik, ketika melihat temanmu sedang mungkin bergumul ya untuk bertumbuh, nah sebenarnya adik-adik juga harus melihat bahwa setiap kita pun juga sedang bergumul. Kita pun juga adalah anak-anak yang mungkin mudah sekali untuk jatuh di dalam dosa. Nah, ketika kamu melihat teman-temanmu
Dan ketika kamu mengingat akan dirimu, oh, kamu akan pasti berbuat yang lebih baik. Kamu pasti akan punya beban untuk menolong dia. Kamu pasti punya sikap hati yang mau membantu dia supaya dia belajar untuk berhenti dari dosa itu. Jadi adik-adik, kesadaran kita, kalau kita menyadari bahwa oh iya, saya juga adalah orang berdosa, teman-teman saya juga adalah orang berdosa, ada kemungkinan dia akan jatuh di dalam dosa, saya pun juga begitu. Ketika saya melihat kesalahan orang lain, ketika saya melihat kesalahan teman saya, bukan untuk diperguncingkan, bukan untuk digosipkan, bukan untuk dibicarakan di belakang orangnya. Nah, adik-adik, ketika kita melihat ya kesalahan orang lain atau kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita, seringkali di dalam pikiran kita itu muncul, itu masalahnya mereka. Saya tidak mau mencampuri masalah itu. Nanti kalau saya mencampuri masalah mereka, malah saya juga terlibat di dalam masalah itu. Akhirnya kita memilih untuk berdiam diri. Kita memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Bahkan kita memilih untuk mengabaikan, seolah-olah kita tidak tahu kalau orang sedang jatuh di dalam dosa. Adik-adik, Paulus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh bersikap seperti itu. Justru waktu kita menjalankan hukum Tuhan, kita menanggung beban bersama. Pada waktu kita melihat kesalahan orang lain, justru kita memperlihatkan bahwa kita mengasihi mereka. Mengasihi, menyatakan kasih itu kepada orang, tidak selalu dengan cara berbagi materi, berbagi uang. Tidak selalu harus seperti itu. Tetapi pada waktu kita mengingatkan kesalahan mereka, berani menegur kesalahan orang lain, itu bentuk dari kita mengasihi orang lain. Pada waktu kita membimbing mereka untuk supaya mengingat, oh itu salah, itu tidak boleh, jangan melakukan itu. Itu sebenarnya tanda bahwa kita mengasihi teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Dulu waktu waktu masih SMP, ini sering sekali terjadi di dalam komunitas kami di asrama, adalah menyembunyikan kesalahan orang lain. Sebisa mungkin tidak menegur orang yang sedang salah. Tidak juga melaporkan kepada pimpinan asrama teman kami yang salah. Dan kakak melihat sekarang, sikap seperti itu sangat tidak baik. Karena itu mengajarkan kita membentuk satu kebiasaan berbohong. Membentuk satu kebiasaan membiarkan orang lain melakukan kesalahan. Adik-adik, tidak seperti itu. Pada waktu sebenarnya teman kita melakukan kesalahan, berarti mereka berada di dalam kegelapan. Kita yang menyadari dan yang sedang tahu mereka salah, kita harus berani untuk ambil sikap. Harus berani untuk menegur mereka. Harus berani memberitahu yang baik itu seperti apa. Jadi adik-adik jangan tahan di dalam hati. Jangan bilang di dalam pikiran adik-adik, itu adalah urusannya mereka. Saya tidak mau ikut campur. Nanti kalau saya ikut campur, malah saya dibilang sibuk urusan. Atau saya dibilang terlalu mencampuri urusan orang lain. Atau dibilang, oh kamu tidak ada kerjaan yang sampai mengurusi orang lain. Adik-adik, sebenarnya pada waktu kita melakukan itu dan Tuhan melihatnya. Kalau mungkin mereka akan berespon seperti itu, biarlah. Setidaknya kita sudah melakukan bagian kita. Adik-adik, mengingatkan orang lain, membimbing orang lain adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak boleh kita diam-diam saja. Dan Paulus tadi menekankan bahwa kita harus menanggung beban itu. Adik-adik, sebenarnya kata menanggung itu adalah gambaran dari apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib. Dia menanggung semua beban kita. Dia menanggung semua dosa kita yang seharusnya kita pikul, yang seharusnya kita tanggung. Tetapi Tuhan sendiri sudah menanggungnya. Nah, kita pun juga sebenarnya waktu kita berjalan bersama-sama di dalam komunitas kita, kita menanggung beban bersama. Adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib? Ketika dia menanggung beban kita, berarti dia membuat kita, dia berpikir supaya kita jangan sampai binasa. Adik-adik, kiranya hati kita juga seperti itu. Kita tidak ingin orang lain jatuh di dalam kubangan yang sama. Kita tidak mau terus-terusan teman kita, orang-orang di sekitar kita, anggota komunitas kita justru berada di dalam kubangan dosa. Kita maunya
belajar bersama-sama bertumbuh, keluar daripada dosa-dosa yang lama, atau keluar dari dosa-dosa yang mungkin sering kali membuat pertumbuhan rohani kita menjadi tidak bertumbuh sama sekali. Ketika kita melihat teman-teman kita sedang berbuat salah, sedang tidak benar, kiranya hati kita itu hancur sekali. Kalau adik-adik punya perasaan yang seperti itu, kakak yakin adik-adik pasti akan menolong. Adik-adik pasti akan membantu mereka, pasti akan mengingatkan mereka. Tidak usah takut, beranikan diri saja, tegur dan katakan bahwa tidak boleh kalau tidak boleh. Dan katakan jangan melakukan itu kalau memang itu sama sekali tidak boleh. Adik-adik harus berani. Jangan diam-diam saja ketika melihat ada orang-orang di sekitar adik-adik atau teman-temanmu yang ada di sekitarmu justru sedang berbuat kesalahan. Adik-adik, untuk mengakhiri renungan ini, saya mengajak kakak mengajak adik-adik semua untuk coba berpikir. Apa yang membuat atau yang mendorong adik-adik memiliki sikap yang baik hati kepada orang lain? Atau apa juga yang kira-kira yang membuat adik-adik itu begitu kesulitan untuk melakukan hal yang baik, atau menegur orang lain, atau mengingatkan orang lain supaya lebih baik? Coba periksa kembali ke dalam hatinya adik-adik. Dan apakah selama ini adik-adik itu terbeban atau tidak ketika melihat orang lain sedang berdosa? Apakah adik-adik mau untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali ke jalan yang baik? Coba pikirkan siapa kira-kira di antara teman-temannya adik-adik, teman-temanmu, atau mungkin juga adik atau kakak, abang, atau di bagian keluarga yang betul-betul sedang membutuhkan pertolonganmu untuk perbuatan baik. Kiranya setiap setiap adik-adik terus belajar bertumbuh, berbuat baik. Kita berbuat baik bukan karena supaya dilihat orang lebih baik, bukan. Tetapi kita berbuat baik karena memang kita belajar bersama, menanggung beban itu. Sama seperti Kristus sudah memberikan contoh kepada kita. Kita juga berbuat baik karena itu bentuk adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang. Itu juga bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau berbuat baik. Hati kita tidak baik sikapnya. Adik-adik, itu sama saja berbohong. Jadi sama seperti yang tadi Paulus katakan, kalau ada orang yang bilang dia berarti tetapi sebenarnya dia tidak berarti, itu sebenarnya tidak benar. Jadi adik-adik, kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, saya mau belajar taat kepada Tuhan, adik-adik harus itu dibuktikan dengan sikap hati kita yang baik kepada orang lain. Pada waktu kita mengatakan saya mengasihi orang lain, kiranya sikap hati kita baik kepada mereka, sehingga mereka yang sedang dalam kesulitan belajar untuk keluar dari kesulitan itu, lalu bersama-sama bertumbuh. Alangkah sangat indah sekali, sangat besar sukacita bersama kalau setiap anak-anak, setiap adik-adik, setiap kita di dalam komunitas, di dalam kelompok-kelompok kita, dalam keluarga kita bertumbuh bersama-sama melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Kiranya adik-adik terus bertumbuh, memiliki sikap hati yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Dan berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengarkan, supaya kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat, supaya kami sungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kami, sebagai bukti, sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak yakin kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya dilipat dengan rapi dan diletakkan di tangan kanan. Mari kita mengangkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga
ibadah kita. Kakak berharap teman-teman semua 1 minggu ke depan ini tetap dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, berserah penuh kepada Tuhan, dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada. Mari teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, kami bersyukur terima kasih buat kasih yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, tolong berkati agar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi perluasan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong setiap tangan-tangan yang memberikannya, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan berkat-Mu berlipat ganda. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat 1 minggu ke depan ini Tuhan. Tuhan, tolong berkati, jaga, lindungi kami agar kami tetap berserah penuh kepada Engkau dan tetap menjalankan setiap protokol kesehatan yang ada sehingga kami bisa sama-sama saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selama 1 minggu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu.